إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin, hadirin sidang Jumat yang saya muliakan. Kita sekarang berada di setengah terakhir dari bulan Sya'ban yang Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabat. Ya ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun mubarakun. Wahai para manusia, akan datang kepada kalian satu bulan yang bulan tersebut penuh kebaikan dan penuh keberkahan. Supaya para sahabat ridwanullahi alaihim mereka bersiap-siap untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan di dalamnya puasa. Bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala anjurkan untuk para manusia banyak berbuat ketaatan, di antaranya melaksanakan qiyam di malam hari. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian siam puasa sebagaimana diwajibkan terhadap umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, agar kalian selamat dari murkanya Allah, agar kalian selamat dari api neraka. Karena dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan wajahnya dari api neraka selama dan sepanjang 70 tahun. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, as-siyamu junnah yastajinnu bihal 'abdu minan nar. Sesungguhnya puasa yang puasanya tentu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan tentu puasanya sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaga kualitas, keikhlasan, menjaga bicaranya, menjaga kewibawaan orang yang berpuasa. Maka ketika berpuasa, dengan puasanya dia memiliki perisai dari api neraka. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ma min 'abdin shama yawman fi sabilillah, tidaklah ada seorang hamba yang berpuasa dalam satu hari fi sabilillah, yang dalam keadaan ikhlas kepada Allah dan sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'alallahu bainahu wa bainan nari khandaqan, maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan antara dia dengan parit, antara dia dengan api neraka satu parit
yang paritnya itu berjarak, menjadikan dia memiliki jarak antara dia dengan api neraka seperti bumi dengan langit, menunjukkan orang-orang yang berpuasa la'allakum tattaqun, mereka mendapatkan ketakwaan, perisai dari murkanya Allah Subhanahu wa taala, perisai dari api neraka. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, ketika seorang bertemu dengan bulan Ramadan, maka ingat, itu adalah satu karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Karena ketika seorang bertemu dengan bulan Ramadan, dia bisa menambah ganjaran sisi Allah Subhanahu wa taala bahkan dengan puasa yang ia laksanakan. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dalam keadaan iman bahwasanya ini adalah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala fardukan. Iman bahwasanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan keutamaan bulan Ramadan hak adanya, bahwasanya di setiap malam di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala berikan pembebasan para manusia dari api neraka. Wa dzalika kulla laila, dan ini terjadi dalam setiap malam di bulan Ramadan. Bukan hanya di awal, bukan hanya di akhir, di setiap malam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala berikan pembebasan dari api neraka, dan kita nyatakan ini adalah hak. Dan di bulan Ramadan, seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu malam khairun min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang ketika manusia di 1000 bulan ini menghabiskan waktunya untuk sujud, rukuk, beribadah kepada Allah, tidak ada leha-leha, tidak ada kesia-siaan. Ketika seorang bertemu dengan malam ini, malam Lailatul Qadar, ia isi dengan ibadah kepada Allah, dengan qiyam, dengan bermunajat kepada Allah, maka lebih baik daripada amal saleh yang dilakukan selama 1000 bulan, 80 tahun lebih baik. Maka apa yang dikabarkan oleh Rasulullah, kita katakan ini benar, ini hak, tidak ada keraguan di dalamnya. Wahtisaban, dan ketika bertemu dengan bulan Ramadan, ia mengharapkan apa yang ada dalam keutamaan di dalam bulan Ramadan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah. Sahabat Talhah ibn Ubaidillah menceritakan kepada kita, ada 2 orang dari negeri Bali. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu yang bersamaan, hijrah kepada Nabi di waktu yang bersamaan, dan mengucapkan dan mengikrarkan keislaman di waktu yang bersamaan. Salah satu di antara keduanya sangat rajin sekali dalam beribadah. Adapun yang kedua biasa-biasa saja. Yang pertama ini dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mati syahid. Dan adapun yang kedua 1 tahun kemudian baru meninggal dunia. Maka sahabat Talhah ibn Ubaidillah menceritakan, suatu ketika saya melihat dalam mimpi saya bahwasanya saya ini di hadapan pintu surga, dan saya bersama dengan 2 orang dari negeri Bali ini. Maka dari surga keluarlah satu sosok yang keluar dari surga, kemudian mengambil orang yang terakhir wafat untuk masuk surga terlebih dahulu. Kemudian setelahnya satu sosok ini keluar lagi dan mengambil orang yang kedua untuk masuk ke dalam surga.
Adapun sahabat Talha dikatakan oleh malaikat ini untuk irji walam yakni laka, kembalilah engkau karena belum saatnya untuk engkau menemui kematian. Maka di pagi harinya sahabat Talha ini mengabarkan kepada para sahabat apa yang ia lihat dalam mimpinya, dan mimpi ini termasuk wahyu, termasuk kabar gembira yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang beriman. Para sahabat pun membincangkan apa yang dilihat oleh sahabat Talha ini, sehingga mereka terheran-heran, kok orang yang kedua masuk surganya terlebih dahulu, adapun yang mati syahid belakangan masuk surganya. Sehingga apa yang viral di tengah para sahabat ini sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah menegaskan, dari apa kalian terheran-heran? Dari mimpinya Talha. Maka para sahabat menanyakan hal tersebut, kok yang kedua masuk surga duluan daripada yang pertama? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan, alaysa qad makasa hadha sanatan? Bukankah orang yang kedua ini usianya lebih panjang 1 tahun daripada yang pertama? Betul, yang pertama lebih rajin. Betul, yang pertama mati syahid. Mati syahidnya bersama dalam peperangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana fisabilillahnya tidak diragukan lagi. Akan tapi Rasulullah katakan, bukankah orang yang kedua hidup 1 tahun lebih lama dari yang pertama? Betul wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah katakan, bukankah orang yang kedua ini memiliki keutamaan bertemu dengan bulan Ramadan yang tidak didapat oleh orang yang pertama, berpuasa di bulan Ramadan dan melaksanakan qiyam di bulan Ramadan? Maka para sahabat ridwanullahi alaihi mengatakan, betul wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan, kedudukan keduanya sama-sama masuk surga dengan 1 bulan Ramadan, walaupun yang pertama itu mati syahid, jaraknya yang kedua lebih tinggi daripada yang pertama sejauh langit dan bumi, menunjukkan orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan kemudian memanfaatkan bulan Ramadan dengan kebaikan dan berupaya untuk senantiasa lebih tattaqun, bertakwa kepada Allah, akan mendapatkan ganjaran yang lebih besar daripada orang-orang yang mati syahid. Sehingga sudah menjadi sebuah keharusan bagi kita untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang tinggal hitungan hari lagi. Orang-orang saleh terdahulu, mereka 6 bulan sebelum bertemu dengan bulan Ramadan, lidah mereka basah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan, ya Allah sampaikan aku dengan bulan Ramadan, wa sallim li Ramadan, dan hantarkan aku bertemu dengan bulan Ramadan, Ramadan bawakan kepadaku, wa tasallamuhu minni mutaqabbalan, bukan hanya bertemu saja dengan bulan Ramadan, akan tapi giat dalam bertemu dengan bulan Ramadan, beribadah, memaksimalkan ketika bertemu dengan bulan Ramadan, sehingga termasuk dari orang-orang yang man qama ramadhana imanan wahtisaban, man shama Ramadan, orang-orang yang manfaatkan malamnya dengan qiyam, dengan salat tarawih, dan ketika di siang hari dengan siam, dengan puasa, maka amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus memiliki tekad, memiliki kemauan, memiliki rencana supaya dalam bulan Ramadan termasuk orang-orang yang diampuni. Akan tapi apabila sebelum bulan Ramadan saja kita sudah tidak memiliki tekad, takutnya termasuk dari orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah berapa banyak, ataupun orang yang Rasulullah katakan ragima anfu mri'in, sungguh binasa, sungguh tersungkur seseorang bertemu dengan bulan Ramadan kemudian dosa-dosanya diampuni. Banyak berdoa sehingga kita termasuk dari orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan dan amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقيموا الصلاة